أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu walaupun online ya, dengan membicarakan satu tema yang sangat sederhana, bahagia di sisa usia. Di sini ya, atas nama komunitas Muslim Semansa Medan, yang pada kesempatan hari ini ya, sebagai perkenalan ini ya, saya ya, anak baru 4 ya, mudah-mudahan ini sudah tadi juga dibagi, harapan saya bisa dibagi per PDF tadi, mudah-mudahan juga sudah memiliki filenya. Dan kita langsung pada poin bahwa untuk meraih bahagia sebenarnya di dalam Al-Quran Allah sudah menyebut satu ayat yang ayat itu sudah dihafal oleh kita semuanya. Bunyi lengkap ayatnya: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini ada di ujung setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fa idza qadaitum manasikakum. Ya, ketika engkau telah selesai ya, melaksanakan ibadah haji. Jadi ayat Rabbana atina fid dunya hasanah ini benar-benar ya, menandai bahwa setelah berkorban harta, setelah berkorban ya, tenaga, setelah berkorban waktu yang cukup lama, ternyata tujuan kita bukan sekedar kita datang ke Mekah, bukan sekedar kita menghabiskan uang banyak, bukan sekedar kita melaksanakan ya, melaksanakan semua ya, gambaran-gambaran yang amal-amal yang ada pada ibadah haji di Mekah dan Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, ketika kita berbicara tentang Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ulas tadi, ini menunjukkan setelah kita menggunakan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk belajar gitu ya, untuk berjuang, beribadah sampai di Mekah sana, itu bukan finishnya, tapi apakah muncul, apakah tumbuh dalam diri kita bahwa visi hidup kita selanjutnya adalah benar-benar menjadikan fid dunya hasanah. Sementara pelajaran yang kita dapatkan dimanapun, arti bahagia itu hanya dikaitkan dengan fasilitas dunia yang kita dapat. Memang ada hadisnya, nanti di bawah ada keterangan hadisnya, tapi itu sebagian kecil dari ya, kebahagiaan di dunia yang harus bisa memperlancar apa itu hasanah. Ini yang sandaran yang pertama. Kenapa? Karena kalau dari bicara Rabbana atina fid dunya hasanah, ini bisa kita gabungkan antara maksud dari kurban adalah meningkatkan ketakwaan, kemudian haji juga meningkatkan ketakwaan, juga kemudian kita hari ini menghadapi bencana, musibah, kesabaran itu juga dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Baru saja kita Ramadan juga meningkatkan ketakwaan. Ini visi kita
namanya ketakwaan tuh harus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pada satu titik nanti akan saya jelaskan. Nah, pada tahap kedua di sini yang dinamakan bahagia di dalam Al-Qur'an itu bukan sekedar kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi kesenangan itu harus kita evaluasi apakah mampu ya menjauhkan diri kita dari neraka. Di sini kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga faqad faza, maka sungguh dia telah faza itu adalah telah sukses, menang gitu ya. Makanya ada kalimat minal faizin ya, minal aidin wal faizin. Aid adalah orang-orang yang kembali, faiz adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar-benar sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maka kita harus mengurai jangan sampai kehidupan dunia itu sebaliknya. Di sini kan disebut kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita menikmati kesenangan akhirnya kita tertipu. Ini dari surat Ali Imran, itu ada terjemahannya ya. Kemudian masuk pada ya surat ini Hud ya, ayat 105 sampai 108. Ini di sini ada gambaran tentang siapa saja yang akan bahagia dan siapa saja yang akan celaka. Jadi ternyata lawan dari bahagia bukan sedih, bukan susah, tapi celaka. Artinya ketika kita suatu saat dalam hidup ini sedih itu biasa. Surat Hud ayat 105 dan 108 itu memberi gambaran kepada kita selama ini kita salah mengartikan bahagia itu lawannya sengsara, lawannya susah, lawannya tadi ya sedih, padahal bukan. Kalau berdasarkan ayat ini bahagia itu harus dikaitkan dengan celaka. Kalau selama kita tidak celaka walaupun susah, walaupun kita menderita tetap sabar, tapi kita tidak celaka, maka kita tidak disebut orang-orang yang tidak bahagia. Karena ujungnya di sini siapa yang ya wa ammal ladzina saqu, siapa saja yang dia celaka, siapa yang celaka itu fafinnar, ya maka mereka masuk ke dalam neraka khalidina fiha, di situ ya mereka kekal di dalamnya. Nah, sedangkan siapa yang sesungguhnya bahagia itu jangan dilihat hari ini saja. Oh, dia senang, banyak uangnya, rumahnya besar, uangnya ya tidak habis-habis dan sebagainya. Tapi di sini wa ammal ladzina su'idu. Adapun orang-orang yang mereka telah bahagia fafil jannah khalidina fiha. Jadi mereka ada di dalam surga, kekal di dalamnya. Jadi ini ya kenapa saya sebut bahagia di sisa ya usia ini adalah untuk ya memberikan catatan kepada kita bahwa ya ketika kita benar-benar ya menjadikan diri kita ini bicara tentang kebahagiaan, tentu kebahagiaan itu ya harus menjadi catatan terpenting bagi kita. Sandarannya apa? Jangan sampai sandarannya tidak sesuai dengan agama kita. Kalau agama kita Islam, maka sandaran bahagia adalah ada dalam Al-Quran. Ini harus menjadi pegangan. Nah, kemudian memahami kaya dan miskin yang apakah ada kaitan langsung dengan bahagia? Maka di sini dari hadis-hadis ini menunjukkan, yang pertama hadis riwayat Bukhari ya nomor 6446, laisal ghina an kasratil ard, bahwa yang dinamakan kaya itu bukan banyaknya uang yang dimiliki, walakinnal ghina ghinan nafs, bahwa yang dinamakan kaya itu adalah bagaimana jiwanya memiliki kelapangan yang cukup ya. Ini yang disebutkan. Kemudian juga di sini disinggung ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Jadi orang yang kaya di antara kita siapa? Yang merasa dirinya itu fakir, butuh, sangat membutuhkan kepada Allah. Jadi ketika kita ini merasa tidak butuh Allah, sebenarnya kita bukan orang kaya. Kita adalah orang-orang yang fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Karena sesungguhnya yang benar-benar kaya tidak butuh ya pertolongan yang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dalam keadaan apapun di dunia ini, jangan lupakan teman-teman, saudara, kawan. Karena apa? Kita pasti akan butuh kepada mereka.
Jadi ketika yang disebut kesombongan itu dia kan menyamai Allah karena apa? Seolah-olah dia nanti tidak membutuhkan orang lain gitu ya. Makanya di sini kalimatnya ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Jadi siapa yang benar-benar ghani adalah Allah. Kemudian di sini juga ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, di beberapa keterangan hadis ini sahih atas standar ya Bukhari, ya syarat dari Bukhari, maka di sini disebut ya Abu Dzar, ya wahai Abu Dzar, atara kasratul mal huwal ghani. Wahai Abu Dzar, apakah kamu bagaimana kamu melihat apakah orang yang banyak hartanya itu dialah orang yang kaya? Ya, qultu na'am. Secara pandangan langsung Abu Dzar mengatakan ya na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala aftara qillatul mal huwal faqru. Apakah kalau kamu melihat orang yang sedikit hartanya itu adalah dia langsung disebut orang fakir? Qultu na'am ya Rasulullah. Aku mengatakan benar ya Rasulullah. Qala, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, innamal ghina ya ghinal wal faqru ya faqrul qalb. Sedangkan yang disebut kaya adalah tergantung hatinya. Kalau hatinya itu cukup, dialah orang yang kaya. Wal faqru, yang dinamakan orang fakir itu faqrul qalbi, bahwa dia akan selalu kurang ya, walaupun sudah banyak hartanya tapi akan selalu kurang. Itulah yang disebut di sini, ternyata banyaknya atau sedikit harta tidak akan mengakibatkan orang dia disebut kaya atau miskin, sangat bergantung bagaimana dia membina hatinya. Kemudian ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yas'urun. Apakah kalian mengira, apakah mereka mengira setiap kami tambahkan ya kepada siapapun harta dan anak itu, lalu akan otomatis mereka akan bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan? Balla, tidak demikian ya, tetapi mereka la yasurun, mereka tidak menyadarinya. Jadi tidak otomatis bahwa siapa saja yang diberikan banyak harta, banyak tadi ya keturunan, pokoknya kekuatan dunia, otomatis dia akan bersegera dalam kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang itu yang banyak ya hartanya tapi pelitnya minta ampun. Ya, ini menunjukkan bahwa semua kita harus memandang tidak ada kaitan bahagia dengan langsung kaya dan miskin. Siapa saja yang bisa memanage dirinya, jiwanya, dia layak untuk mendapatkan bahagia. Nah, ini yang tadi saya sebut. Memang ada hadisnya ya, ini merupakan gambaran dunia ini ya, di sini disebutkan oleh keterangan para ulama, nanti ini adalah gambaran akhir dari dunia itu sudah finish kalau sudah punya 4 hal. Arba'un minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan yang ada di dunia ini. Almar'atus sholihatu, kalau punya ya pasangan, kalau di sini hanya disebut istri yang sholihah, berarti punya pasangan yang sholih-sholihah. Wal maskanul wasi, kemudian tempat tinggalnya cukup luas. Wal jarus sholih, kemudian tetangga yang tadi yang sholih. Wal markabul hani, kemudian ya kendaraan yang bagus. Nah, ini sudah disebut kalau di dunia ini sudah selesai, itu sudah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian arba'un minas saqah, 3-4 kecelakaan ya, al jarusu. Jadi luar biasa, ini yang disebut pertama kali tetangga. Kalau kesusahan yang disebut tetangga, punya tetangga yang buruk. Wal mar'atus su, di sini disebut istri yang buruk, berarti pasangan yang buruk. Wal maskan dhayyik, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markab su adalah kendaraan yang merepotkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ukuran dunia hanya seperti itu. Jadi kalau sudah punya 4 seolah-olah sudah hebat, kemudian kalau tidak punya 4 berarti sengsara. Ini makanya tidak bisa ya, hadis ini berdiri sendiri, dia harus mengikuti nanti, karena di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat Al-Quran surat Toha, namanya sempit itu belum tentu sempit, rumahnya sempit. Berapa banyak orang yang rumahnya mungkin lebar tapi dia tetap sempit. Kenapa? Karena terkena ayat ini, waman a'rada an dzikri.
Siapa saja yang selalu berpaling dari peringatanku, tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayatku, tidak mengikuti hadis-hadis Rasulullah dengan sungguh-sungguh, tidak belajar ilmu sebanyak-banyaknya, banyak sekali ya kesusahan-kesusahan yang sebenarnya dia tidak tahu tapi tidak mau bertanya. Karena dalam penelitian di Indonesia ini, orang-orang muslim yang mau bertemu belajar agama seperti ini itu kurang dari 15%. Jadi mudah-mudahan yang hadir semua ini masuklah bagian dari 15% yang selalu bersemangat untuk ya mendengarkan ustadz, mendengarkan kajian-kajian yang tentu semua itu dalam rangka untuk menjadi bekal kehidupan untuk lebih baik. Karena apa? Ini berbanding ya bagaimana adanya keluarga, tetangga, kemudian harta, kemudian rumah, kendaraan itu harus mendorong pada poin 8 ini, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang tadi ya dia melakukan amal yang sholih, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Lalu terus ya, karena disebut mukmin itu berarti imannya selalu bertambah terus-menerus. Imannya selalu dia kuatkan, imannya selalu dia kokohkan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapati ya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang terbaik nanti di akhiratnya. Kemudian juga berikutnya, agar kita ya tidak terlalu terganggu dengan keadaan kaya, miskin, senang, susah dan sebagainya, tapi kita tetap bahagia, kita juga harus memahami yang ke-9 ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, aturan-aturan Allah harus kami penuhi, harus kami patuhi, sehingga apa? Summastaqamu, dan terus-menerus dia akan mengatakan yang demikian, terus-menerus dia akan mengambil yang demikian, dia akan hidup dengan cara demikian, atau yang disebut istiqomah. Sampai kapan? Sampai tatanazzalu alaihimul malaikah, kalau dipelajari ini sampai dia wafat. Artinya ketika orang yang istiqomah dalam kebaikan, mengakui Allah, kemudian tadi semua amalan-amalan di atas dikerjakan, maka ketika dia meninggal dunia, setan harusnya datang menggoda, tapi karena dia selalu ya berbuat kebaikan, sampai malaikat yang turun mendampingi dalam kematiannya. Allah takhafu wa la tahzanu, yang malaikat itu akan mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, kalian akan diberikan ya kegembiraan berupa surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan bagi kalian. Ini gambaran bahwa selama ini ketika kita mengambil ilmu sepotong-sepotong, maka kita sudah sedih duluan bahwa aduh anak saya begini, kurang hartanya, jadi sudah merasa bahwa hidupnya tidak bahagia, padahal bahagia tidak berhubungan langsung dengan kaya, miskin dan sebagainya. Semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan, asal tadi ya prosesnya dari jiwa dulu. Nah ini lihat, kalau dari perpaduan semua yang sudah saya ungkapkan tadi, ada konsep bahagia dalam Islam, yakni perpaduan antara nikmat yang berupa kenikmatan yang bisa dinikmati dan hasanah. Hasanah itu adalah ya kebaikan-kebaikan. Nah ini poin yang pertama, ternyata kita harus berusaha ya meraih ketenangan dan kesenangan jiwa dengan cara melaksanakan kebajikan serta ketaatan kepada Allah. Jadi jangan kita selama ini kan akan merasa tenang, senang jiwa kita kalau jalan-jalan saja. Kalau itu jangan. Itu jalan-jalan itu bagian kecil dari perpindahan ya, fa idza faragta fansab saja. Jadi ada kesibukan dan sebagainya. Tapi di sini lihat bagaimana caranya kita bisa selalu meraih ketenangan dan kesenangan jiwa dalam melaksanakan kebajikan. Nih, ngaji begini rasanya tenang, rasanya senang jiwanya. Kemudian ya sholat tepat waktu rasanya tenang gitu ya. Kemudian ya tadi menutup aurat lah, ketaat pada Allah rasanya tenang, kemudian senang. Nah itu yang harus mulai dilatih dalam jiwa kita kalau kita mau memahami, mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Kemudian yang kedua, rela dan tabah dalam menjalani kesibukan, kesusahan,
bahkan penderitaan di dunia ini, asalkan dapat menghasilkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selama ini asal sudah diuji langsung sedih, langsung stres, berarti kan jiwanya kerdil. Kita harus menyebut bahwa jiwa kita ini tidak bisa dipengaruhi hanya dengan keadaan. Itulah yang disebut kebahagiaan. Maka di sisa usia itu kita mengejar ini nih, berusaha meraih ketenangan. Jadi sekarang bukan ya kalau dibantu senang, tapi kalau bantu senang, ya gitu ya. Kalau memberikan oleh-oleh senang, tapi kalau diberikan oleh-oleh senang, tapi tidak sesenang kalau memberi. Jadi itu kan harus mulai dilatih, ya. Jadi biar kita menjadi orang-orang yang tidak stres. Misalnya kita senang bisa membantu anak datang tidak bawa apa-apa, kita tidak sedih. Karena apa? Ya kita bukan ukuran senangnya, bukan senang menerima, tapi senang memberi. Itu naik kelasnya di sisa usia itu harus seperti itu, karena sudah tidak ada waktu lagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali usaha-usaha tersebut. Kemudian kalau kita lihat di atas semuanya, jangan berani-berani kita banyak menikmati kenikmatan dunia ini kalau kita tidak benar-benar memproses penyucian jiwa kita, sehingga kecintaan kita kepada akhirat itu lebih besar, ya. Karena ketika kita jiwanya tidak suci, kecintaan kepada akhirat belum tumbuh, tapi kita banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, pasti ini akan memperberat, susah sekali. Karena suatu saat, ya, ketika kita mendapatkan tadi ya kenikmatan dunia sedikit, mungkin kita ya jadi stres gitu ya. Sampai saat ini misalnya nggak bisa kemana-mana, ya jangan stres. Ini benar-benar latihan yang dipaksa untuk bahagia. Sebenarnya bagaimana, apakah kita bisa bahagia dengan diam di rumah, dengan kesibukan yang terbatas, asalkan mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya, harusnya membuat kita bahagia. Nah ini poin yang berikutnya adalah menilai kenikmatan itu dengan melihat bertambahnya semangat taat, jangan hanya bertambahnya fasilitas dunia. Selama ini ya sudah dilatih dari kecil kita bahwa namanya kenikmatan ya kalau fasilitasnya nambah, ininya punya yang baru, ininya nambah. Jangan. Kita kalau di sisa usia tidak bisa seperti itu. Maka kita harus ya mulai merubah penilaian. Jadi tadinya tidak bangun malam bisa bangun malam gitu ya. Itu berarti apa? Waduh nikmat, saya dapat nikmat gitu ya. Kemudian biasanya subuh telat, sekarang subuh tepat. Bahkan bagi yang laki-laki bisa ke masjid. Bahkan setiap pekan ada pengajian, bisa ikut pengajian. Itu yang harus mulai menilai sebuah kenikmatan. Kita rubah total bahwa yang dinamakan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertambahnya ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak tambah fasilitasnya tapi tambah ketaatannya, itu berarti ya nikmat sekali hidupnya. Kemudian yang berikutnya, mencari kesenangan yang berbanding lurus dengan proses meniti jalan surga, dan juga berbanding lurus dengan proses menjauh dari jalan neraka. Jadi jangan misalnya kita ayo jalan kemana gitu ya, dengan umur-umur sekian ayo. Nah di situ harus ada apa? Harus ada kajiannya, harus ada waktu baca Qur'annya, harus ada waktu muhasabahnya dan sebagainya terus. Jadi jangan sampai apa full aja kesenangan-kesenangan tanpa batas ya. Itu kita harus benar-benar memproses bahwa untuk bahagia di sisa usia kita harus benar-benar setiap detik-detiknya itu diperhitungkan bagaimana kita makin kuat meniti jalan surga dan menjauh dari jalan ke neraka. Nah, kemudian ini proses utamanya untuk meraih kebahagiaan. Diawali dari mencari ilmu yang seluas-luasnya agar dapat memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sarankan dalam menjalani hidup ini. Jadi selama ini kan kita banyak protes, banyak kita tidak benar-benar memahami secara utuh kehidupan ini. Karena apa? Kita sangat sedikit pengetahuan kita tentang Allah, sangat sedikit pengetahuan kita tentang jalan hidup ini. Mungkin selama ini hidup kita diukur dengan akal kita, hidup kita diukur dengan keilmuan kita,
Hidup kita hanya benar-benar diukur dengan dunia kita. Hidup kita diukur dengan profesi kita. Sehingga apa? Kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memahami kehidupan ini. Kita tidak ada waktu untuk mempelajari apa sebenarnya yang Allah sarankan agar hidup saya ini benar-benar dijalani dengan bahagia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istiqomah, menjalani ya yang sudah difahami, ya istiqomah, ya benar-benar menjalani yang difahami mulai dari yang mudah. Ya terlebih dahulu sebelum mencoba sedikit demi sedikit yang sulit tentu. Nah ini harus benar-benar kita harus berubah sekarang gitu ya. Jadi baik dalam ibadah, baik dalam aturan-aturan syariat itu pelan-pelan dari yang mudah menuju yang susah. Kemudian jangan mudah menyalahkan sesama muslim. Ini yang penyakit saat ini terjadi. Urusan ke masjid tidak ke masjid saling menyalahkan, urusan yang semuanya. Maka coba jangan mudah menyalahkan sama muslim walaupun sudah memiliki ilmu yang luas, apalagi yang kalau dia berkomentar itu mengakibatkan perdebatan yang tidak ada hentinya, yang ujungnya kita sebut debat kusir. Karena apa? Ya asalnya berdebatan kan bukan untuk sesama muslim. Berdialoglah dengan sesama muslim dengan penuh hikmah, kasih sayang. Ya, jadi sesungguhnya kita harus menyatakan bahwa perdebatan itu hanya berlaku untuk musuh yang menyerang. Bahkan tidak layak kita berdebat dengan musuh yang tidak menyerang. Itu apalagi untuk sesama muslim. Ini biar hidup kita itu tenang. Jadi si ini cara sholatnya seperti itu, ya biasa saja. Ini ya dia udah belajar, nggak apa-apalah gitu ya. Ini artinya apa? Sehingga jangan sampai begitu kita mulai belajar agama, langsung tuh perang ya dengan kawan, debat terus dan sebagainya. Akhirnya apa? Persaudaraan putus. Diajak ya seperti ini kajian, nggak mau dia. Karena apa? Beda dia. Jadi ini gambaran-gambaran bahwa proses untuk meraih kebahagiaan itu harus memiliki kedisiplinan yang kuat. Nah, ini pesan saya, ingatlah selalu yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Ini hadis riwayat Muslim 2878. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Ya, kemudian di sini ada ulama yang menerangkan ayamutu 'ala ma'asya 'alaihi wa yub'asu 'ala zalika. Ya, artinya apa? Kematiannya berdasarkan apa yang dia biasakan dalam hidupnya dan nanti dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Artinya apa? Kalau kita hidup ini, kita mulai sekarang start untuk terus-menerus istiqomah dalam kebaikan, maka ada harapan bagi kita untuk meninggal dalam kebaikan juga. Nah ini lihat ya, husnul khotimah modalnya di dunia hasanah tadi. Karena itu mulailah di dunia hasanah itu kan amalan yang menghasilkan kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar senang, tapi kesenangan yang menghasilkan kebaikan. Karena itu mulailah hidup di dunia ini dengan memahami konsep bahagia yang menghasilkan hasanah seperti apa ya di dunia ini. Sehingga apa? Lihat, ketika kita menuju husnul khotimah, maka lihat ini ada satu, mau pilih yang mana nih husnul khotimah? Apakah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan hadis Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau di sini meninggal dengan keringat di dahi bagaimana sahabat Nabi. Ya, kemudian ada hadis ketiga itu mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ah. Apakah kita bisa merencana? Ya tentu menunggu Allah dan malaikat maut datang sehingga kita ya tadi ya bertemu dengan hari Jumat. Tentu bukan sekedar Jumat, ini kan bagi orang-orang yang di hari Jumat itu dari malam dia sudah membaca surat Al-Kahfi, kemudian tahu hak-hak Jumat dia laksanakan dengan terus-menerus, infaknya disiapkan semuanya, sehingga ketika dia meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ini bagian dari kesempatan-kesempatan syahid. Kemudian di sini ya apakah mau terkena corona gitu ya, bukan nakut-nakuti. Kemudian tadi taun ya, kalau dia sudah usaha, kalau dia sudah benar-benar ya menjaga diri tapi terkena bahkan sampai meninggal, ya ingatlah di sini kan hadis riwayat Bukhari yang semua ulama sepakat siapa yang terkena wabah ataupun terkena taun maka syahadatun likulli muslim, dia akan menjadi syahid.
Kemudian kematian ada yang dengan sakit perut tadi, maka dia juga disebut syahid. Atau di sini ada ya orang yang kerja kemudian tiba-tiba jatuh bangunan atau tertimpa pohon roboh dan sebagainya. Tapi sekali lagi jangan dilihat kematiannya saja, tapi tadi sudah siap memang di dalam kehidupan sehari-hari, ketaatannya, keistiqomahannya, kemudian baca Qur'annya dan sebagainya. Bahkan kisah-kisah berapa banyak orang-orang ternyata dia meninggal dengan tenang, saudaranya menangis, dia katakan jangan takut karena saya sudah menghatapkan Al-Quran sekian ribu kali. Itu ada kalau cerita-cerita para ulama-ulama terdahulu ya. Ini ada hadis ketujuh, dia berarti saking rajinnya belajar ilmu, lalu kemudian apa? Dia saat belajar ilmu kemudian berangkat pulang ternyata terjadi kecelakaan, yaitu kan fisabilillah hatta yarji'a, dia sedang di jalan Allah sampai dia pulang. Atau ya ada seorang ya, wanita yang meninggal melahirkan, itu juga merupakan bagian dari syahid. Kemudian di sini ada kesembilan ya, mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta. Ini lanjutannya sama, mempertahankan ya, membela keluarga dalam hal ini. Kalau dari kedzaliman itu juga disebut syahid. Dan yang ke-10 sini benar-benar ya melaksanakan amal soleh, kemudian tadi ya meninggal ketika sholat, berhaji, kemudian tadi tapi tetap kembali kepada apakah kehidupannya seperti itu. Nah ini kan menjadi gambaran, artinya apa? Semua kematian ya itu menakutkan dan berat. Untuk husnul khotimah maka kita pun tidak kuasa. Dari 10 yang gambaran tadi kan kita juga tidak bisa milih, saya mau yang nomor 1 aja Ustadz, saya mau nomor 2, 3, tidak ya. Tapi kehidupan yang tersisa ini kita dapat menggunakannya untuk menjadi bahagia, untuk menjadi persiapan tadi kapan saja yang Allah akan datang malaikat mautnya. Kalau memang kehidupan kita sudah kita siapkan untuk meraih kebahagiaan dengan ketaatan tadi, insya Allah itu akan tercapai. Maka fokuslah pada hidup ini. Jadi jangan menyiapkan kematian, itu fokus pada hidup ini, kemudian kita kerjakan perintah-perintah Allah dengan tenang, kemudian tadi ya ke segala macam kesempatan berbuat baik kita laksanakan sampai apa? Sampai benar-benar mungkin kalau karena kita sering memberi infak nanti meninggal waktu infak. Kita suka bangun malam meninggal bangun malam. Kita suka baca Al-Quran, maka semua itu meninggal dalam baca Al-Quran semua. Tapi jangan memilih-milih, wah saya kan mau baca Quran aja. Ya tidak, mana kesempatan kita beramal soleh, itu bagian dari kejujuran kita kepada Allah, ketaatan kita, sehingga ketika kapan saja malaikat mau datang, keadaan kita harapkan sedang melakukan amal soleh tersebut. Itulah gambaran husnul khotimah. Kita harus yakin jika semua tadi yang sudah dibagikan ya kepada grup-grup bahwa ini filenya sudah dibagikan. Kalau kita serius memperjuangkan apa yang disarankan di atas di sisa usia ini, maka sangat menjanjikan untuk menjadi bahagia, bukan hanya dunia tapi bahagia akhirat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.